pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. Sekali lagi yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Katakan, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Betul sekali. Belum duduk. Nah, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan ya. Kita mau menempatkan Tuhan sebagai nomor 1 di dalam setiap apa? Kehidupan kita. Kita nyanyi lagu ini ya. Jesus, you are my number one ya. Dengan gerakannya ya. Seperti mau driving ya. Yuk mana? Semuanya kayak mau menyetir gitu ya. Yuk. Yuk semuanya kita mau nyetir. Tapi mau minta tolong Tuhan Yesus sebagai driver di dalam kita. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that to drive my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate. I praise you all day long. Katakan, Jesus, you're my number one. Number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Yo, gerakannya mana ya? Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Cari temennya. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that you drive my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Semuanya in the race. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, celebrate. I praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Betul sekali. Wah, ini langsung suruh duduk nggak ya? Belum ya? Belum ya? Belum semangat. Belum semangat. Ya, kalau begitu kita berdiri lagi, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan dalam nama Yesus ya. Ada yang tahu lagunya nggak loh? Ada nggak? Dalam nama Yesus, tahu lah ya, ya. Ya, habis itu kita mau sambung dengan ku menang di dalam peperangan ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini yuk. Dengan gerakannya boleh, sambil bertepuk tangan juga boleh. Yuk. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada di medley ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya.
Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan bagaimana? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Benar sekali, karena Yesus adalah Tuhan yang hidup ya. Dia menang atas segala semuanya ya, segala di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau mengucap syukur, silakan duduk. Yuk. Kita lagu ini sebenarnya ada gerakannya juga ya, tapi nggak apa-apa, kita nyanyi sambil duduk aja ya, sambil ini ya. Habis itu baru nanti kita nyanyi lagi sambil gerakan lagi ya. Kita mau nyanyi lagu 1, 2, 3. Ada yang tahu lagu ini? Tahu ya? Yuk, betul sekali, satu penuh kasih. Yuk, sambil bertepuk tangan aja yuk. Mana tepuk tangannya? Ayo bertepuk tangan. Mana tepuk tangannya lagi? Ulang lagi Lause. Ayo tepuk tangannya. Oh Lause ini belum dengar tepuk tangan. Mana ya tepuk tangannya? Oke. Dengan semangat yuk, tepuk tangan yuk. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Tapi lebih semangat dengan berdiri ya Lausi ya. Yuk, betul sekali. Yuk kita berdiri dengan gerakan ya. Boleh dengan gerakan masing-masing ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Yuk kita tunggu semuanya berdiri. Yuk, katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Karena Yesus sahabatku, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Ke kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Katakan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang,
sukacitaku dalam Kristus. Katakan, Yesus kaulah sahabat dengan suara aja. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Dengan musik, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, bersukacitaku dalam Kristus. Katakan, sukacitaku dalam Kristus, citaku dalam Kristus. Sekali lagi, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Betul sekali. Yuk, masih bangkit berdiri. Selamat datang teman-teman yang dari KUR tadi. Terima kasih sudah pelayanan ya. Kita nyanyi lagu He is God, tapi kita nyanyi satu kali dengan gerakan. Habis itu silakan duduk, baru kita memberikan persembahan ya. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, He is God. Yuk tepuk tangan yuk, dengan lebih semangat lagi yuk. He is God. Yuk, mari kita mulai ya. He is God, He is God, the one true God. There's no doubt. I wanna shout it out, shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I wanna shout it out. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I wanna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I wanna shout it out. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Silakan duduk. Kita nyanyi lagi, tetapi sambil kantong persembahan diedarkan. Tolong gurunya diwakilkan ya, 2 orang. He is God, the one true God. There's no doubt. I wanna shout it out. Ayo persembahan. He is King, the one true King. There's no doubt. I wanna shout it out. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. Ulang lagi ya. The one true God. There's no doubt. I wanna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Ending ya, He's God. He is God.
sekali lagi ya. He is God. Lebih kecil lagi, lebih kecil. He is God. Good job. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Oke. Ikuti Losavena berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Saat ini, terimalah persembahan kami. Izinkan persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pengumuman ya. Hari ini pengumumannya nggak ada kur dan ada gabungan. Kelas kecil, kita semuanya semuanya kelas di sini ya. Jadi nggak pindah kemana-mana ya. Habis itu kita ada pengumuman lainnya loh sih. Nggak ada. Oke, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi, cari dahulu kerajaan Allah. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh ya. Tidak usah teriak-teriak ya, nyanyi aja dengan segenap hati. Yuk. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Wah, yang di belakang, coba yang di belakang aja ya. Selamat pagi semuanya. Coba yang di depan, selamat pagi semuanya. Yang di belakang, koko-kokonya, cecenya ketawa. Perasaan kalian juga dulu begitu. Waktu di depan kalian begitu. Giliran kalian sekarang di belakang, suaranya nggak ada. Coba sekarang Lause minta semangatnya yang waktu kecil itu harus tetap sama. Coba ya, selamat pagi semuanya. Nah gitu dong. Oke, sebelum Lause mau cerita, Lause mau tanya nih, coba buat yang adik-adiknya dulu nih yang di depan. Nah, siapa ya yang pernah kalau mamanya bilang begini nih. Di rumah misalnya lagi ada cake habis birthday. Jadi cake-nya masih sisa. Terus mamanya bilang begini, kalian boleh makan cake-nya nanti setelah makan siang. Oke? Ada nggak kalian yang mama nggak lihat makannya sekarang aja deh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Oh ada katanya itu. Yang ini ada. Iya Gevan ya.
Ada. Ada nggak yang gini? Makan aja deh, nanti bilang sama mama. Udah mama, tadi udah makan siang, sekarang mau makan cake-nya. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Biasanya mama selalu liatin aku. Kalau mama nggak liatin, makan deh. Kalau yang kelas besar. Sekarang coba kak koko-kokonya yang di belakang. Miss Lause, jangan Miss sama Lause dong. Lause boleh, Miss nggak boleh. Kalau Miss nggak boleh dong. Yang di belakang sekarang begini. Kalau yang di belakang ini mungkin mamanya ngomongnya begini nih. Karena istrinya Lause juga sering begini. HP-nya cukup ya? Oke. Taruh HP-nya, jam 8 malam stop, nggak boleh HP lagi. HP-nya disimpan. Nah, apa? Biasanya jam 10. Ya itu sepanjang hari dong kamu pegang HP-nya. Tinggal tidur. Ada nggak di antara kalian yang bilang, oke ma. Tapi diam-diam. Misalnya gini, udah matiin lampu nih. Kalau di video-video gini, udah matiin lampu. Pakai selimut. Atau mungkin begini. Ada nggak ya? Atau gini. Atau begini nih. Ini yang levelnya paling parah nih. Dia bilang, lagi ngapain kamu? Lagi baca Alkitab, Ma. Wah, keren anaknya baca Alkitab. Tapi di dalamnya gini, HP gini. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Oh, nggak ada, puji Tuhan. Terus gimana dong? Oh, jujur kalau lagi. Iya. Oke ya. Nah, puji Tuhan kalau semuanya taat sama orang tuanya. Coba Lause tanya sekarang. Stop dulu. Habis ini Lause kasih kesempatan. Oke? Oke, Lause mau tanya sekarang. Kalau gitu sekarang gini. Siapa di antara kalian yang selalu loh ya. Dengarkan katanya selalu taat mengikuti apa yang diperintahkan orang tua. Angkat tangan. Wah ada. Oh puji Tuhan. Loh yang di belakang angkat tangan dong. Oh enggak berani. Oke, thank you yang sudah mau taat sama orang tuanya. Iya, turun tangannya. Enggak apa-apa. Tetap belajar ya kan? Tetap harus belajar. Lause juga kalau seumur kalian sama. Sama pasti ya. Dulu Lause juga begitu. Mamanya bilang, ayo jam 4 stop main bolanya. Pulang, mandi, istirahat. Tapi tetap aja pulangnya jam 6 sore baru pulang. Udah hilang mataharinya baru pulang. Oke, tunggu dulu ya. Oke, yuk. Nah hari ini kita mau belajar, sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap dengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Siapa yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Taruh tangannya di dada sekarang. Tutup matanya. Ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami bisa taat mendengarkan firman Tuhan. Tolong juga Lause yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada. Itu gambar apa itu? Tuhan Yesus kenapa? Tuhan Yesus mandi, ya. Tuhan Yesus mandi. Apa? Diapain? Dibakti Yohanes. Dibaptis, iya. Minggu lalu kita dengar cerita tuh. Tuhan Yesus datang untuk dibaptis oleh seorang yang bernama Yohanes. Tuhan Yesus dibaptis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Tuhan Yesus itu pergi. Roh Tuhan menuntun Yesus pergi ke sebuah tempat, yaitu ke gurun pasir.
Tahu gurun pasir? Iya, panas pasti ya, nggak ada apa-apa. Di sana ngapain ya Tuhan Yesus ya? Berdoa, oh lagi gambarnya lagi berdoa. Iya, Yesus di gurun pasir itu dia berpuasa. Berpuasa itu artinya Yesus nggak makan. Yesus juga tidak minum. Bisa nggak makan, nggak minum kalian? Bisa, wah bisa, ada yang bisa. Hebat kalau ada yang bisa ya. Kalau Lause nggak kuat. Paling sampai sore udah aduh lapar. Mana nih nasi padang. Aduh lapar. Aduh mana nih makan apa, pizzanya mana. Wah Yesus tidak stay. Yesus berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Gak cuman 1 hari. Gak cuman 2 hari. Kurang 7 hari. Lebih lagi 8 hari. Lebih. Tapi sampai 400 tahun. 40 tahun. Wah kalau 40 tahun tegletak Yesusnya. Enggak. Yesusnya puasa itu 40 hari, bukan 40 jam. 40 hari. Dia berpuasa 40 hari, sehari-hari terus dilalui selama 40 hari. Melihat Yesus yang berpuasa 40 hari, ada seseorang, bukan seseorang ya, iblis, iya, iblis ini melihat. Siapa itu? Itu pasti Yesus. Dan dia sudah puasa 40 hari. Dia pasti sudah kelaparan sekarang. Dia mendekati Yesus. Yesusnya ganteng ya kayak Lause ya. Yesus, iblis itu kemudian, dia tahu pasti bayangannya iblis itu Yesus sudah kelaparan sekali. Next. Dia ngeliat, dia membayangkan Yesus itu pasti udah kayak orang kelaparan. Aduh, itu pikirannya iblis. Dia mikir pasti Yesus sudah kelaparan, udah 40 hari gak makan. Kemudian iblis itu bilang sama Yesus, "Hai Yesus, kalau kau anak Allah," dia ambil batu. Mana batu ya? Gak ada batu. Dia ambil batunya, dia kasih Yesus. "Ini kau perintahkan batu ini supaya diubah menjadi roti." Wah, ditantangin Yesusnya. Dia bilang, "Ini kamu itu kan anak Allah. Pasti bisa deh kamu ubah ini. Kamu bisa ubah nih batunya jadi roti." Kemudian Yesus bilang, "Lihat, ubah nggak ya? Ubah nggak ya? Bisa kok nih kalau mau diubah nih bisa. Bisa nggak Yesus ubah batu jadi roti?" Bisa nih. Tapi Yesus bilang apa sama iblis? Dia bilang apa? Dia bilang nggak mau. Dia bilang gini, "Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan." Dia bilang, "Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan." Wah, iblisnya, waduh, dia nggak mau ikut nih sama saya. Mikir-mikir lagi dia. Ngapain ya sekarang ya? Oh, Yesus ini mengerti firman Tuhan, kata iblis. Kalau gitu, dia bawa, "Ayo ikut saya. Sini kau, Yesus, ikut saya." Kemudian iblis itu membawa Yesus ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Terus kemudian dibawa ke atasnya, ke atapnya. Oh, kalau sekarang bilangnya di rooftop. Wah, enak ya, Yesus diajak ke rooftop nih. Dia pergi ke atas. Terus iblis itu bilang sama Yesus, "Hai Yesus, kalau kau benar anak Allah," disuruh apa sekarang?
lompatlah ke bawah sana. Sebab, kata iblisnya, wah iblisnya pakai firman Tuhan juga nih. Dia bilang begini, sebab Tuhan pernah berkata sesuatu tentang kamu. Dia bilang apa? Bahwa kamu, kalaupun kamu terjun dari situ, dia bilang apa? Malaikat-malaikat Tuhan itu akan menopang kamu. Sehingga kamu tidak akan terjatuh. Dan bahkan sampai dibilang kakimu pun tidak akan terantuk. Wah, Yesus bilang, bener juga sih nih iblis bilang ini nih. Ada tuh firman Tuhan bilang begitu. Tapi Yesus mau gak lompat? Gak mau. Yesus gak mau menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Dia hanya mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus tidak mau mengikuti iblis. Dia bilang begini ke iblis. Hai iblis, ada tertulis. Maksudnya firman Tuhan berkata. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Wah. Tuhan Yesus tidak mau mengikuti perkataan iblis. Tapi Yesus melakukan apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus tidak mau mengikuti iblis. Yesus tidak mau mengikuti perintah iblis. Dia hanya mau mengikuti perintah Tuhan. Wah, kali ini lagi-lagi iblisnya gagal. Iblisnya gagal mencobai Tuhan Yesus. Sudah 2 kali. 2 kali Yesus nggak mau nurutin kata-kata iblis. Walaupun Yesus bisa. Tetapi dia mau mengikuti perintah Tuhan. Wah, iblisnya nggak mau nyerah. Yang namanya iblis nggak gampang nyerah dia. Dia cobai lagi. Dia bawa Yesus kali ini udah ultimate. Terakhir nih dia bilang nih, kita pakai jurus terakhir. Dia ajak Yesus, ayo Yesus kau ikut aku. Dia pergi ke sebuah gunung, ke puncak gunung yang tinggi sekali. Kemudian di puncak gunung itu, iblis itu memperlihatkan seluruh isi dunia. Dia lihat tuh, itu gunung-gunung yang indah, sungai yang bagus, kerajaan-kerajaan yang besar. Oh, di sana ada emas-emas yang banyak. Semua dilihatin sama iblis. Lihat itu semua. Nah, Yesus ikut ngeliatin, wah iya ya, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus banget, semuanya bagus banget yang dilihatin. Kemudian iblisnya bilang begini, Yesus, kalau kamu mau menyembah aku, kalau kamu mau sujud menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Mau nggak kira-kira? Siapa yang mau kalau dikasih semuanya? Kalian nggak mau? Dibilang, Gevan, lihat tuh, itu semuanya nggak mau buat Gevan. Kenapa nggak mau? Oh, karena Gevan sudah punya rumah. Mantep. Kalau punya rumah 2 bingung ya Gevan ya, tidur di mana ya? Iya. Nanti bingung pulang kemana nih ya, ke kiri ke kanan gitu ya Gevan ya. Iya. Kalau Yesus, wah ini bukan cuma rumah Gevan, semuanya, semua dikasih lihat sama iblis. Itu semua, kalau kata, name it, sebutkan, apa saja, itu semua menjadi milikmu. Ada yang mau? Ada yang mau? Udah ada yang mau? Oh udah punyanya Tuhan, dia bilang. Ada yang mau gak? Gak ada yang mau? Gak ada yang mau? Bener gak mau? Hah? Loh gak ada yang mau. Kalau Lause bilang gini, sini. Kamu mau gak tuh? Kamu pilih deh, apa aja yang ada di sini pilih. Itu buat kamu. Gak mau? Masa gak mau? Itu mau, pinter mau loh. Iya. Nah, tapi waktu dikasih lihat keindahan dunia yang begitu megah dan mau dikasih tuh sama si iblis. Tapi syaratnya satu, apa? Apa syaratnya tadi? Sujud menyembah siapa? Iblis.
Tuhan Yesus bilang begini, "Enyahlah iblis." Diusir iblisnya. Mirip ya? Udah mirip belum? Dan enyahlah iblis, pergi. Sebab ada tertulis apa? Kamu harus menyembah kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Tuhan saja. Wah, mendengar itu, iblisnya akhirnya lari ke birit-birit. Kok ketawa? Kok ketawa? Sedih nggak? Nggak ketawa. Iya, iblisnya lari pergi meninggalkan Yesus. Nah, lagi-lagi itu dikasih seluruh dunia pun Yesus nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu yang harus disembah hanya siapa? Tuhan Allah. Dia hanya boleh menyembah Tuhan Allah. Nggak boleh nyembah yang lain-lain lagi. Hanya Tuhan Allah. Wah, lagi-lagi Yesus bisa mengalahkan, kalau tadi lagunya tuh, jika iblis menggodaku, apa? Aku tolak dia dalam nama. Jika iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Iya, Yesus menolak rayuannya iblis, menolak godaannya iblis. Kenapa dia bisa menolak? Karena Yesus apa? Mengikuti perintah Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus, Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah Tuhan kita, memperlihatkan kepada kita ketika iblis datang menggoda, Yesus tidak tertarik. Kenapa? Karena dia hanya mau mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah orang atau bukan perintah dari yang lain. Bagaimana Yesus tahu perintah Tuhan? Dari mana Yesus tahu perintah Tuhan apa? Dari mana? Tadi Lause bilang, Yesus menjawab, sebab ada tertulis. Lagi jawab Yesus, sebab ada tertulis. Tertulis di mana sih? Tertulis tertulis di Alkitab. Ada firman Tuhan yang menuntun kita supaya tahu Tuhan maunya apa. Tuhan maunya kita itu melakukan apa. Jadi kita harus setia sama firman Tuhan. Kalau kita digoda, mungkin bukan iblis langsung yang datang. Iblisnya datang kayak tadi itu ke belakangmu. Tidak, tetapi bisa saja misalnya nih kakak-kakaknya yang sudah sekolah. Yang sudah sekolah, di sekolah gurunya sudah bilang begini, besok kita akan ada tes. Besok kita ada exam. Apa yang harus kalian lakukan? Belajar. Semuanya pengen dapat nilai yang terbaik. Pasti semua pengen nilai yang terbaik, benar nggak? Belajar. Terus besok pas tiba waktunya exam, lagi kerjain. Aduh, ini apa ya? Tadi malam baca loh, kok sekarang lupa ya? Aduh, yang nomor 2 lupa lagi. Yang nomor 3 apa lagi? Tiba-tiba ngeblank karena grogi. Karena takut dapat nilai yang tiba-tiba lupa semuanya. Di sebelah temennya yang baik hati bilang begini, Deandra, kamu lupa? Iya, nih Deandra. Ini Deandra nih jawabannya, aku inget kok. Terus Deandra di sebelahnya begini, enggak mau. Enggak, aku enggak mau ikutin itu. Aku harus jujur, karena Tuhan bilangnya aku harus jujur. Terus temennya bilang gini lagi sama Deandra, nanti nilaimu jelek, kamu remedi mau? Terus Deandra bilang gini, dia gini, enggak mau, aku enggak mau lihat kok, enggak mau. Akhirnya tergoda karena takut. Takut nanti kalau nilainya jelek, mama tanduknya keluar di rumah. Mama tiba-tiba marah-marah, kamu makanya
HP terus. Nah, yang ketawanya keras tuh tiap hari mamanya begitu soalnya. Ya, nah ternyata banyak godaan-godaan. Ada godaan begini, punya teman baik, ada temennya yang lain. Kita kerjain yuk, kita kerjain si ini yuk, kita kerjain Gevan yuk. Padahal dia nggak mau, dia tuh, enggak kasihan Gevan. Kamu nggak ini nggak setia kawan kalau nggak mau ikut. Akhirnya apa? Akhirnya ikut. Ya udah yuk kita kerjain Gevan. Boleh nggak? Boleh nggak? Harusnya Gevan bisa tolak dong. Bilangnya apa? Pergilah iblis. Bukan ya enggak ya. Harusnya bilang gini, ada tertulis gituin temennya ya. Ada tertulis. Tertulis di mana? Di Alkitab. Bilangnya apa? Bilangnya apa? Ayo. Enggak tahu. Iya, nah ya harus bisa dong. Tadi Yesus sudah memberikan kita contoh. Harus bisa. No. Ada tertulis, Tuhan bilang gak boleh ganggu teman. Tuhan bilang kita harus mengasihi. Oh, no. Gak boleh nyontek. Tuhan bilang kita harus jujur. No. Gak boleh apa lagi? Gak boleh melawan orang tua. Tuhan bilang nih, firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Apalagi yang biasanya sering? Apalagi? Gak ada lagi? Gak ada. Oke, kalau gitu sekarang Lause mau minta kakak-kakaknya deh yang sudah bisa baca. Lause, nah satu dulu Lause. Yang pertama dulu. Nah itu ada gambar yang tadi tuh. Di situ Lause tulis ada 3 buah firman Tuhan. Oke. Nah itu contohnya tuh kalian tuh. Kalian lagi diajakin teman untuk ngapain tuh gambarnya tuh. Untuk ngapain tuh? Untuk apa? Untuk ngapain? Iya, membuli. Nah, tuh gangguin temennya. Nah, kalau kalian di posisi itu diajakin teman, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ikut? Yang ngajak nih teman baik kalian, ikut nggak? Enggak. Terus bilangnya apa? Bilangnya apa? Oke, ada yang berani nggak maju berdiri ke depan? Terus kalian bilang, ada tertulis. Oke, terus kalian baca salah satu yang cocok dengan gambar itu yang mana? Nah, oke, ada yang berani nggak? Ada? Angkat tangannya. Ada? Wah. Ada? Ayo maju sini kalau berani, nggak apa-apa. Wah, kalian masa kalah sama yang kecil begini sih? Ini Lasovena aja deh yang bimbing. Michelle, sini Michelle. Nah, ini Michelle. Dengan kekuatan kita berdua, kita akan kalahkan semuanya. Bilang, ada tertulis, Bang. Ada tertulis Dan hukum yang kedua, yang hukum kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan itu ialah ialah kasihilah sesamamu manusia manusia seperti dirimu sendiri. Iya gitu, harus bilang gitu sama temennya. Kalau ada yang bilang, nggak mau. Tuhan saya Yesus bilang, saya harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah next gambar yang kedua. Ini harus yang kelas besar nih. Kalau nggak ada yang mau maju, Lause yang tarik orangnya ke depan. Nah gambar yang kedua itu, ayo. Ngapain itu? Hah? Ngapain itu? Orang ngapain itu? Nyontek. Iya, dia lagi ulangan kerja sama dia. Ling. Oke, Ling. Ayo maju Ling. Ayo Ling. Tepuk tangan buat Ling semuanya. Ayo Ling maju. Gitu dong, angkat tangan. Keren. Ayo Ling maju. Loh, tadi angkat tangan. Gevan, sini Gevan. Nah, oke, coba Gevan. Harus bilang ada tertulis,
Terus baca ayat yang cocok dengan itu yang mana? Udah ketemu belum? Yang mana? Udah ketemu ayatnya? Oke, baca Gevan. Dari ada tertulis, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Oke, thank you Gevan. Tepuk tangan dong. Nah, kalau ada yang mau ngajakin kerja sama, mau curang-curang waktu ulangan, bilang. Tuhan Yesus bilang, berbuat curang itu adalah kekejian di mata Tuhan. Wah, kekejian itu kejahatan. Oke, next. Yang terakhir tinggal baca. Oh, Moses ini, Moses maju. Saya, oke saya, silahkan saya. Yang ketiga, itu hidungnya kenapa itu? Oh, dia orang Arab, mancung jadinya ya. Bukan, kenapa itu hidungnya itu? Oh, bohong. Oke, ayo Moses. Bilang, apa tuh? Ada tertulis orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Oke, thank you Moses. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar. Kalian belajar, Lause belajar, papa mamanya belajar. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Melakukan perintah Tuhan saja. Jadi yang didengarkan Tuhan. Kalau ada yang ngajakin, kalau ada yang kasih tahu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus apain? Kita harus apa? Tolak. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus nggak mau saya lakukan itu. Tuhan Yesus nggak mau saya berbohong. Tuhan Yesus nggak mau saya berbuat curang. Tuhan Yesus nggak mau saya melawan orang tua. Tuhan Yesus maunya saya jadi anak yang baik. Yang mengikuti perintah Tuhan. Amin? Bisa? Bisa semuanya? Janji bisa? Oh, ada nggak janji? Haleluya, bisa iya. Thank you. Oke, kalau gitu sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang taat, yang peka terhadap firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah. Biarlah Tuhan memimpin perjalanan kami. Kami juga akan beraktivitas. Tuhan tolong kami. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita pulang, kita akan ada aktivitas karena di sini lumayan banyak. Jadi yang kelasnya